Ada kasus yang pernah saya dengar, seorang pemuda muslim belajar ilmu kebal di suatu perguruan. Pemuda tersebut taat dan patuh terhadap ajaran yang diberikan gurunya, hingga pemuda itu diberi ilmu kebal dengan satu syarat, harus rajin sholat dan berbuat baik terhadap semua orang. Pertanyaan saya, apakah ada ajaran ilmu kebal dalam Islam? Apakah dibenarkan seorang muslim menjadi takwa oleh sebab lain bukan karena Allah? Apa pengertian syirik dalam Islam? Syirik maknanya taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Apa kekhususan bagi Allah? Ada 3. Pertama, rububiyah. Contoh syirik dalam rububiyah, orang yang memiliki keyakinan ada pencipta selain Allah, ada penguasa selain Allah, ada yang mengatur alam ini selain Allah, dan contoh-contoh lain. Termasuk yang mempercayai jimatnya bisa menolongnya, hari-hari baik, hari-hari buruk bisa memberikan pengaruh pada hajatnya, itu juga syirik dalam rububiyah. Ya. Yang kedua, dalam uluhiyah, yaitu dalam ibadah. Orang yang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, itulah disebut orang musyrik. Contohnya berdoa kepada selain Allah. Kalau sholat, puasa, zakat, haji, kaum muslimin paham, umumnya paham. Tapi ibadah enggak sebatas itu. Berdoa termasuk sebesar-besarnya ibadah. Maka siapa yang berdoa kepada selain Allah, dia telah berbuat syirik. Begitu pula orang yang menyembeli untuk selain Allah, karena menyembeli itu ibadah. Termasuk orang yang percaya jimat dan percaya hari baik dan hari buruk, juga ada syiriknya dalam uluhiyah. Apa syiriknya dalam uluhiyah? Ibadah hati. Tawakal yang seharusnya dia bergantung kepada Allah, dia berikan kepada jimatnya dan kepada hari-hari yang dia anggap baik dan hari yang dianggap buruk. Ya. Yang ketiga, syirik dalam asma wa sifat. Syirik di dalam asma wa sifat. Contohnya apa? Orang-orang Nasrani menamakan Allah bukan dengan namanya yang sebenarnya, dan mensifatkan Allah bukan dengan sifat Allah, tapi sifat makhluk. Mereka namakan Allah dengan siapa? Al-Ab. Apa artinya Al-Ab? Bapak. Dan mereka sifatkan Allah seperti manusia yang memiliki anak. Ini kesyirikan mereka. Di samping juga kesyirikan mereka dalam uluhiyah, menyembah kepada selain Allah. Juga syirik dalam asma wa sifat. Menyamakan Allah dengan makhluk, itulah syirik dalam sifat-sifat Allah. Iya. Adakah ajaran ilmu kebal dalam Islam? Tidak ada. Ilmu kebal, tenaga dalam, ilmu bisa terbang di udara, bisa berjalan di air, itu semuanya sihir. Dari mana mereka dapatkan? Dari pertolongan setan, bantuan setan. Tapi di sini dikatakan syaratnya harus rajin sholat dan berbaik kepada semua orang. Kok kita katakan itu pertolongan setan? Iya, itu pertolongan setan. Kenapa? Karena niatnya beribadah sudah salah. Makanya setan senang. Niat beribadahnya untuk mendapatkan ilmu kebal, bukan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk semata-mata mendapatkan pahala dari Allah, tapi ingin ilmu kebal. Jadi ini niat yang salah. Seandainya ini baik, tentulah Rasulullah SAW dan para sahabat sudah mendahului kita. Enggak mungkin kita bisa mendahului Nabi dan para sahabat dalam hal kebaikan. Kenyataannya Nabi SAW dan para sahabat berperang, terluka, berdarah, dan gak bisa mukul dari jarak jauh. Mereka punya pedang,
punya tombak, panah, ya, kecuali pakai panah, bisa dari jarak jauh. Nggak ada yang punya tenaga dalam. Dan mati syahid itu kemuliaan. Pakai ilmu kebal supaya nggak mati syahid. Ya. Penakut dong. Ya. Dan jemaah sekalian, sebenarnya yang punya ilmu kebal ini harus langsung berjihad sekarang. Ya. Karena kan nggak bisa mati. Ya. Hebatnya, kena rudal nggak mempan. Ya. Harusnya mereka pergi berjihad sekarang. Minta izin kepada pemerintah. Nggak boleh diam-diam saja di dalam keadaan kaum muslimin dizolimi. Kalau orang yang lemah, dia dapat pemaafan dari Allah karena dia lemah, nggak sanggup berjihad. Ini punya ilmu kebal. Coba, tentara mana yang bisa mengalahkan orang yang punya ilmu kebal? Iya. Dan jemaah sekalian, pahlawan Islam Khalid bin Walid, pedang Islam, pedang Allah. Ketika beliau wafat, orang yang memandikan jenazahnya menghitung di tubuhnya lebih dari 80 luka. Semua dari arah depan, tak satu pun dari arah belakang. Sudah lengkap lukanya, ada yang sabetan pedang, tombak, panah, enggak mati-mati. Bukan punya ilmu kebal, tapi memang belum ajalnya. Belum ajalnya. Dan beliau menangis gara-gara enggak mati syahid. Jadi beliau menyesal, kenapa saya harus mati di atas pembaringan? Jadi beliau bukan punya ilmu kebal, justru beliau merindukan mati syahid. Tapi sayangnya memang dia jagoan perang, nggak bisa terkalahkan. Ya, tapi terluka, nggak ada tenaga dalam, nggak ada. Beliau punya pedang. Dalam satu pertempuran, beliau pernah menggunakan 9 pedang. Maksudnya satu gunakan patah, sampai 9. Nggak ada punya tenaga dalam. Pedang yang beliau gunakan, nggak ada punya ilmu kebal, buktinya terluka. Hanya saja belum ajalnya untuk wafat. Itulah para pahlawan Islam. Seandainya ini baik, nggak mungkin kita mendahului para sahabat melakukannya. Ini semua permainan setan. Iya. Dan seringkali mereka dapatkan ini dengan cara harus mendekatkan diri dulu kepada setan-setannya. Cuman kadang mereka nggak sadar sedang mendekatkan diri kepada setan. Iya.